Penghalang energi berwarna-warni itu seperti penutup dengan rona yang indah, menyegel lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan, sangat kuat. Penghalang energi yang sangat kuat semacam ini adalah segel yang telah disiapkan Akademi dalam sejak lama. Penatua manapun dapat mengaktifkannya selama saat kritis. Tujuannya adalah untuk menjaga dari letusan tiba-tiba dari Fahrenheit Flamme. Meskipun penghalang energi itu kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Ledakan. Magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa menggerakkan gunung dan membalik lautan saat menghantam penghalang energi berwarna-warni itu dengan keras. Segera, suara teredam bergema di seluruh tingkat bawah menara. Saat suara itu terdengar, banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Sukian yang berubah. Akhirnya, itu meledak di bawah suara yang jelas. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan Fahrenheit Flamme kali ini lebih liar dan lebih ganas dari waktu sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, dram pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan moral, dan yang ketiga menghabiskan keberanian. Fahrenheit Flamme telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Energi liar dan keras yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Sukian memendam ketakutan di dalam hatinya. Mengikuti penutup energi yang meledak, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan ganas sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat menyembur ke segala arah. Hah! Segel! Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Sukian ketika segel pertama rusak dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan ia bergumam pelan sekali lagi dipancarkan dari mulutnya. Saat teriakan itu terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang berada puluhan meter di atasnya. Segera, penghalang energi warna-warni kuat lainnya langsung terbentuk. Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bangun dari penyempurnaan tubuh mereka oleh api hati di tingkat ke-8 dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, ketika mereka mendengar suara seperti guntur Sukian yang bergema di telinga mereka. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan, yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya api hati jatuh yang akan menyebabkan Sukian menjadi seserius ini. Kedua tetua yang telah merawat Xiao Yan dan yang lainnya juga mendengar suara Sukian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini. Penatua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara kepada Lin Yan dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yan dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk tiba. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang sedang diaglomerasi di bawahnya dari lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan kekerasan juga meningkat dengan cepat. Xiao Yan, cepat tinggalkan tempat ini. Seorang penatua sekali lagi menekan Xiao Yan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal. Xiao Yan mengangguk sedikit.
Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xian yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya. Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan tempat mereka tiba di bawah tatapan kedua tetua. Hanya setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, kedua tetua ini menghela nafas lega. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum tubuh mereka berkedip dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiao Yan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki Suqian yang memimpin seperti ketika mereka datang, tetapi suasananya jauh lebih hidup daripada ketika mereka datang. Hei, Xiao Yan, tahukah kamu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiao Yan dan bertanya sambil tertawa. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan mengernyit saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Xian di samping mengerutkan bibirnya. Suara lembutnya bergema di terowongan, bukankah itu hanya pemberontakan api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Xian ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang disegel di bawah menara? Lin Yan tersenyum malu. Segera, dia mengerutkan kening pada Xiao Yan, namun, tampaknya sedikit berbeda kali ini. Meskipun menara itu akan mengalami beberapa letusan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama terdengar seserius ini. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun, setelah api hati jatuh memurnikan tubuhku, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis rajut. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gema oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka disempurnakan oleh api hati. Jelas, ini harus menjadi beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang disempurnakan oleh api hati. Lupakan saja. Bukan terserah kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya harus baik-baik saja dengan kekuatan penatua pertama dan penatua lainnya. Xiao Yan tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status lama Xiao Yan, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara mereka yang hadir yang akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terjerat lebih jauh tentang topik ini. Mereka meningkatkan langkah-langkah kaki mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiao Yan akhirnya berjalan keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok, dan naik ke area yang luas di tingkat pertama, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiao Yan langsung beralih ke lubang besar yang dalam di tengah. Namun, tatapannya baru saja melayang ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam lubang yang dalam yang awalnya hitam gelap sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat melilit lubang yang dalam dengan kuat. Tatapan Xiao Yan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan bergerak ke atas. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Pikiran Xiao Yan mengingat penghalang energi yang dia lihat di level di bawah. Dia tiba-tiba sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang yang dalam ini bersama-sama. Penghalang energi ini, bahkan jika api hati jatuh meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi daya ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi daya ke puncak menara. Xiao Yan teringat pertama kali dia melihat
menara pemurnian Ki Langit berkobar, di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Kemungkinan api hati jatuh akan menghabiskan cukup banyak energi untuk menembus lapisan segel itu. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka langsung sedikit tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain, masing-masing merasa agak ragu. Uhuk. Lupakan saja, ayo pergi. Ini harus diurus oleh para tetua Akademi Dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya menatap cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama setelah mendengar dia menekan mereka. Mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat samar untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, saat semua orang menekan ke tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, sebuah cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan bergerak sebelum akhirnya menghadap ke lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang diam-diam menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara benturan yang aneh mampu menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao yang menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia mampu dengan jelas merasakan energi yang sangat agung, liar, dan keras mendekat dengan cepat. Xian di samping tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajah kecilnya sedikit berubah, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiao Yan. Ledakan. Sama seperti semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni sepertinya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas berwarna merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas disertai dengan raungan marah saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, ia bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya.